Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mungkin kita tidak menyadari adanya perubahan sikap dalam diri kita waktu masih remaja, pada masa pubertas. Tapi orang tua, mama papa, om tante, kakak, saudara, lihat perubahan itu. Ada perubahan fisik yang juga serentak berjalan beriring dengan perubahan emosional afektif. Lebih-lebih soal jatuh cinta. Dan dia akan merasa dunianya adalah milik berdua dengan sang kekasih. Sehingga orang lain harus ngekos, bayar sewa rumah. Dan yang menarik adalah dia bisa senyum-senyum sendiri. Senyum sambil menulis itu di pelajaran yang ditulis malah I love you. Pelajaran tidak diperhatikan 1 tambah 1 harusnya 2, 1 tambah 1 sama dengan kita berdua. Macam-macam. Makan selalu ingat dia. Aku mau makan, ingat kamu, aku sedang belajar. Ingat kamu, aku sedang tidur. Ingat kamu, bayangkan sedang tidur. Apa yang diharapkan dari orang yang sedang tidur ingat? Mungkin bermimpi. Tapi Bapak Ibu, inilah satu suasana batin ketika orang sungguh-sungguh nyokot. Sungguh-sungguh erat, lekat, dekat, akrab. Dengan apa yang dia cintai. Dengan siapa yang dia kasihi. Hari ini dalam Injil berbicara tentang bagaimana Yesus mengecam para pedagang di seputaran Bait Allah, sekitar Bait Allah, pedagang kambing domba, lembu kambing domba, pedagang merpati, penukar-penukar uang. Dan memang ini menjelang hari raya Paskah. Dan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu menghardik mereka, mengecam sehingga mengusir para pedagang itu. Meja-meja penukar uang dibalikan, dihamburkan ke tanah uang-uangnya dan seterusnya. Dalam tradisi Yahudi memang ketika menjelang hari raya Paskah orang harus mempersembahkan korban. Dan korban selalu dengan darah. Korban Yahudi selalu dengan darah. Maka wajar ada hewan-hewan yang diperjualbelikan. Namun mengingat kekudusan Bait Allah dengan sejarah yang suram, tidak gampang, maka kita akan mengerti mengapa Yesus sangat emosional, afektif, positif untuk menghardik para pedagang ini. Bait Allah atau Beit Hamikdas adalah miskan atau yang disebut kemah suci, diberikan oleh Allah di Gunung Sinai kepada Musa, menuliskan 10 perintah Allah yang dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan. Ketika mereka memasuki tanah perjanjian yakni Kanaan, tempat atau miskan ini dibawa berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat untuk penyembahan. Masih berpindah-pindah. Pada zaman Raja Daud bilang, saya raja tinggal di istana yang megah dan mewah, masakan Allah saya tinggal di kemah suci. Saya harus bikin bait, saya harus bikin bait, saya harus bikin rumah yang layak bagi Allah. Bikinlah fondasi,
Fondasinya kurang lebih 39 tahun baru selesai. Kurang lebih. Memang 4 tahun waktu pemerintahan Raja Salomo, anak Raja Daud, selesai fondasi. 7 tahun kemudian selesai seluruh bangunan. Selesai. Ditabiskan lalu ditempatkan covenant box, tabut perjanjian di sana, dan mereka mulai mengadakan upacara liturgis. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kalau kita melihat sepanjang sejarah orang Israel, pencemaran dan pemulihan bait Allah terjadi begitu masif. Luar biasa. Ketika zaman Raja Sisak dari Mesir dicemarkan, lalu dipulihkan oleh Raja Aha. Lalu dalam masa periode tertentu ada pencemaran dan kemerosotan rohani. Lalu dipulihkan lagi sampai cucunya Raja Ahaz, yakni Manasye, mencemarkan, lalu dipulihkan lagi. Semua pencemaran dipulihkan. Sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar merombak, menghanguskan, meratakan semua bait Allah. Di zaman itu pada tahun 586 habis. Lalu orang Israel dibuang ke Babel. Kita akan mengerti Bapak Ibu kenapa Yesus mengatakan rombak bait Allah ini. Lalu orang-orang itu bilang, kau siapa? Selesai habis tahun 586, orang Israel dibuang ke Babel. 50 tahun kemudian Raja Kores bilang, kalian boleh pulang mi. Setelah pembuangan di Babel, pulang ke tanah airmu. Pulang mereka. Lalu dibikinlah oleh komando Zerubabel, dibikin, mari kita bangun lagi bait Allah. Mereka bangun lagi. Bangun terus bangun sampai walaupun tertunda 10 tahun, lalu mereka tabiskan pada tahun 516 sesudah Masehi atau sebelum Kristus lahir. Dan pada zaman Raja Herodes dipercantik, diperindah ini bait Allah. Zaman Yesus. Nah, inilah bait Allah yang sekarang ini akan kita renungkan bersama. Bait Allah di zaman Yesus yang ditabiskan pada tahun 516 itu. 46 tahun bait Allah yang ini dibangun mereka. Lalu ketika mereka berjualan pada masa perayaan menjelang Paskah, Yesus kasih kacau. Sudah cukup lama mereka berjualan, tidak ada yang protes. Tidak ada yang kritik. Cukup lama. Sekarang Yesus jungkir balikan uang-uang, dia hamburkan ke tanah, dia usir semua. Lalu mereka tanya, hei siapa kau? Apa hakmu? Tanda apa sehingga kau berhak bikin seperti ini? Yesus bilang apa? Rombaklah bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Maksudnya runtuhkan, rubuhkan ini bait Allah. Dalam pandangan mereka adalah Beit Hamikdas. Yesus mengkritik Bapak Ibu orang-orang yang berjualan, bukan soal berjualannya. Nanti pastor, kita juga hari Minggu cari dana. Nanti tiba-tiba, bolehkah saya teriak, rombaklah bait Allah. Bukan ini. Tetapi Bapak Ibu kita tahu konteks. Apa itu? Orang-orang yang berjualan di situ, orang Yahudi tadi saya sampaikan, orang Yahudi tidak mungkin ada peribadatan tanpa korban darah. Nah, kalau berbicara penebusan dosa korban, maka berapa kau jual saya beli. Merpati yang di pasaran biasanya mungkin cuma 50.000, di situ sampai 10 kali lipat. Mau tidak mau orang harus bayar dan itu menyiksa. Saya harus beli, ini korban bakaran, korban persembahan, penghapusan dosa untuk saya di bait Allah. Saya harus beli, bayar.
Terjadi transaksi kotor yang menindas orang-orang yang tidak mampu. Disitulah Yesus murka. Kau jangan cemarkan. Ini saya punya, Bapa punya rumah kekudusan ini dengan transaksi yang tidak benar. Lalu mereka bilang, kau mau runtuhkan, rombak 46 tahun. Yang Yesus maksudkan bukan bait Allah itu, tetapi kalian akan merombak bait Allah sejati, yakni dirinya sendiri yang akan didera, disiksa, disalibkan, wafat, sampai pada akhirnya pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bait Allah yang dihancurkan dan dibangun kembali adalah simbol, adalah tanda. Bait Allah yang dihancurkan dan dibangun kembali adalah bayangan yang tidak nyata. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah hakikat. Bait Allah yang sejati adalah kepenuhan penggenapan. Maka tidaklah mengherankan setelah dihancurkan dipulihkan, hancur pulih, rombak bangun, sampai pada akhirnya setelah Yesus wafat 70 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, dihancurkan oleh Jenderal Titus bersama pasukannya. Setelah Yesus lahir nih, tahun 70 dihancurkan, dibangun enggak? Tidak, Bapak Ibu. Sampai hari ini tertanggal 3 Maret 2024 sampai hari ini tidak dibangun. Tersisalah Western Wall di Israel sana, tersisa tembok barat atau kita sering mengatakan tembok ratapan. Karena ke sana orang pergi berdoa ya. Kasih masuk itu kertas, meratap di sana berdoa, memohon. Yang menurut orang Yahudi, kalau mau bikin kertas dikasih selip pasti terkabul. Saya juga bikin. Ya, saya juga bikin. Saya ingat itu Bapak Ibu dan luar biasa mujarab. Nanti kalau ke sana bikinlah kertas, tulis, kasih masuk. Tapi orang lain punya jangan kau cungkil. Kau dong, dia berharap dapat anak. Cukup 3. Kau cungkil begini 1 belum jadi. Saya bikin, kasih masuk di dalam, saya berdoa. Tuhan, hari ini saya ada di tanah suci. Semoga satu saat saya ada di tahta suci. Menginjak kota Vatikan. Sampailah saya berikut beberapa bulan kemudian saya pergi berangkat. Lalu sampai di tahta suci harus buang koin. Balik belakang. Ya. Buang koin balik belakang. Setelah itu saya bilang, mereka bilang harus berdoa semoga bisa sampai ke sana. Berdoa lagi, semoga datang lagi ke sini. Plung. Benar, saya akan pergi. Ternyata batal. Saya pikir Bapak Ibu waktu itu, saya kan cuma orang Manado bilang ada lolo tu popoji, masukkan tangan ke dalam kantong, lalu lempar 1 koin. Saya pikir jangan sampai yang saya buang bukan dolar tapi rupiah. Sehingga roh di sana bilang, ini uang apa? Ya. Mungkin waktu itu saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Yesus pakai cambuk untuk menyadarkan orang-orang yang berjualan. Tetapi kita perhatikan nanti pada hari Kamis Putih Yesus pakai handuk. Ada saat di mana secara emosional afektif kita marah tetapi beralasan. Kalau marah tanpa alasan pasti akar benihnya dosa. Kalau marah karena cinta pasti rahmat. Hari ini Yesus tunjukkan saya pakai cambuk. Tapi ada saat di mana nanti saya akan mengasihi kamu dengan handuk, melayani, membasuh kakimu. Dan kalau hari ini pesan Injil tentang dia yang tersalib sebagaimana dalam bacaan kedua mengingatkan kita akan merenung lebih penuh pada Jumat Agung. Bait Allah ini sekian ribu abad Yesus Kristus
sekian ribu abad dibangun oleh Allah, dipersiapkan oleh Bapa. Kita lihat di atas salib dirombak, kita lihat di atas salib diruntuhkan oleh orang Yahudi yang memandang sebagai batu sandungan, oleh orang Yunani yang memandang sebagai kebodohan, tetapi bagi kita oleh kita orang percaya, kita memandangnya sebagai kekuatan Allah. Semoga demikian.